Oke, teman-teman Scary TV, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah cerita tentang dendam arwah yang meninggal karena difitnah. Serem banget kan teman-teman. Di sebuah desa terpencil, desa ini tuh dikelilingi sama hutan yang lebat dan tersembunyi. Ada makam tua yang udah lama banget ditinggalin. Penduduk desa tuh nyebutnya makam hitam. Mereka tuh percaya bahwa siapapun yang berani mengusik makam itu maka akan terkena kutukan selamanya. Nah, kisah kelam ini tuh berawal puluhan tahun lalu ketika ada seorang wanita bernama Sari yang terkenal dengan kecantikannya ditemukan tewas secara tragis. Dan desas-desus tuh mengatakan bahwa Sari ini adalah korban fitnah yang dilontarkan oleh seorang tetangga yang cemburu. Saat hidup, Sari itu seorang wanita yang baik, penyayang, tapi kematian tragisnya tuh mengubah segalanya. Dan dia dikuburkan di makam hitam itu, tempat yang dipercayai menjadi peristirahatan bagi roh-roh yang gak tenang. Orang-orang di desa mulai melupakan kejadian itu, tetapi Rosari gak pernah bisa menemukan kedamaian. Dendamnya terhadap orang-orang yang menyebabkan kematiannya tuh terus tumbuh sampai akhirnya satu persatu mereka yang terlibat dalam kematian Sari mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan sangat mengerikan. Pak Slamet, seorang petani yang tinggal nggak jauh dari makam itu, adalah orang pertama yang merasakan kehadiran Sari. Suatu malam, saat Pak Slamet ini sedang sendirian di rumah, angin dingin tiba-tiba berhembus dan menggoyang-goyangkan jendela. Dan dalam remang-remang cahaya bulan, Pak Slamet melihat bayangan seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya mengucapkan sesuatu yang gak bisa dimengerti Pak Slamet. Dan ketika Pak Slamet mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu aja. Yang paling bikin shock keesokan harinya, tubuh Pak Slamet ditemukan tergeletak di tengah ladang, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan gak ada yang tahu apa yang terjadi kepada Pak Slamet. Tapi orang-orang desa mulai khawatir, mereka yang terlibat dalam kematian Sari mulai nih pada ketakutan, sadar bahwa Rosari kembali buat menuntut balas. Satu persatu orang yang pernah menyakiti Sari menemui ajalnya dengan cara yang sangat mengerikan. Mereka ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan desas-desus tentang dendam dari dalam kubur mulai menyebar, membuat penduduk desa ketakutan. Mereka yakin bahwa Rosari tidak akan berhenti sampai semua yang bertanggung jawab atas kematiannya mendapatkan balasannya. Akhirnya, hanya tinggal satu orang yang tersisa, yaitu seorang wanita tua yang dikenal sebagai Bu Ratih, orang yang paling bertanggung jawab atas fitnah yang menimpa Sari. Suatu malam, Bu Ratih mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Dengan gemetar, ia membuka pintu dan menemukan sebuah peti mati kecil di depan rumahnya. Ketika ia membukanya, wajah Sari yang membusuk muncul dari dalam peti, menatapnya dengan penuh kebencian. Bu Ratih berteriak ketakutan, tapi tidak ada yang mendengar. Ia mencoba melarikan diri, tapi roh Sari muncul di setiap sudut rumahnya, mengejar Bu Ratih tanpa henti, dan Bu Ratih berlari ke makam Sari, berharap bisa meminta maaf dan mengakhiri kutukan itu. Namun sampai Bu Ratih sampai di sana, makam Ratih terbuka dan tangan keriput mencekam pergelangan kakinya, menarik Bu Ratih masuk ke dalam liang kubur. Dan esok harinya penduduk desa menemukan makam Sari yang terbuka lebar. Di dalamnya mereka menemukan tubuh Bu Ratih yang terbaring kaku dengan ekspresi ketakutan yang sangat dalam. Ya, sejak saat itu desas-desus itu gak pernah sama lagi. Mereka yang tahu kisah ini selalu berhati-hati agar tidak mengusik makam Sari. Takut dendamnya akan kembali mengincar mereka yang berani melanggar. Dan makam hitam tetap berdiri kokoh menjadi peringatan bagi mereka yang masih hidup bahwa dendam dari dalam kubur gak akan pernah mengenal batas waktu dan bisa menghantui siapapun yang berani melawan takdir.
Kemudian minggu-minggu berlalu setelah kematian Ibu Ratih, tapi teror yang dirasakan oleh penduduk desa ternyata belum juga mereda. Desa itu kini dipenuhi suasana mencekam, terutama ketika malam tiba. Orang-orang menutup pintu lebih awal, enggan keluar rumah, bahkan suara tawa anak-anak yang biasanya bermain di halaman mulai lenyap. Desas-desus tentang Rosari yang masih bergentayangan membuat ketakutan merajalela. Namun meskipun semua yang terlibat langsung dalam kematian Sari sudah menemui ajal mereka, satu misteri tetap tidak dapat terpecahkan: siapa yang sebenarnya menguburkan Sari di makam hitam dan mengapa. Beberapa penduduk desa yang lebih tua mulai menceritakan kisah yang lebih dalam bahwa makam hitam itu bukanlah tempat sembarangan. Ada legenda yang mengatakan bahwa makam itu tuh peristirahatan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, penuh dendam atau terkutuk. Dengan kata lain, Sari mungkin bukan satu-satunya roh yang gelisah di sana. Kehadiran Sari dirasakan oleh lebih banyak orang setiap malam. Bayangannya terlihat berkeliling desa, seringkali dekat dengan rumah-rumah tua yang pernah menjadi tempat terjadinya kezaliman, dan orang-orang tuh mulai melihat di tepi jalan, di ujung hutan, atau di jendela rumah mereka. Nah, ketakutan tuh semakin meningkat karena beberapa orang yang gak ada kaitannya dengan Sari juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka ada di dalam kubur, merasakan tanah yang dingin menekan tubuh mereka, dan suara Sari yang lirih manggil-manggil nama mereka buat masuk lebih dalam. Di antara mereka yang dihantui adalah Rudi, seorang pemuda yang baru aja kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Rudi gak pernah mengenal Sari, tapi ia mulai merasakan kehadirannya. Setiap malam, Rudi terbangun oleh suara langkah kaki yang berderak-derak di lantai rumahnya. Ketika ia berani keluar kamar buat melihat, dia menemukan bayangan Sari berdiri di ruang tamu, menatapnya dengan penuh mata kosong. Tak tahan dengan teror yang terus menghantuinya, Rudi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kematian Sari dan misteri di balik makam itu. Ia mulai bertanya-tanya kepada para tetua desa, tapi kebanyakan dari mereka enggan berbicara hingga suatu hari lelaki tua bernama Pak Karso yang dikenal sebagai penjaga rahasia desa memanggil Rudi ke rumahnya. Di rumah Pak Karso, Rudi mendengar cerita yang mengerikan. Pak Karso mengungkapkan bahwa Sari bukanlah satu-satunya korban dari fitnah yang disebarkan Bu Ratih. Beberapa wanita lain di desa juga pernah menjadi korban, tapi mereka berhasil melarikan diri atau bersembunyi. Namun Bu Ratih dan pengikutnya tidak hanya menyingkirkan Sari karena kecantikan atau kebaikannya. Mereka ingin menyingkirkan Sari karena dia mengetahui rahasia gelap tentang asal-usul makam hitam, bahwa makam itu dulunya adalah tempat pemujaan yang digunakan oleh Bu Ratih dan kelompoknya untuk memanggil kekuatan gelap. Sari pernah tanpa sengaja menemukan ritual gelap yang dilakukan di makam tersebut, dan itulah yang menyebabkan Sari jadi target mereka. Mereka menuduhnya sebagai penyihir dan menggiringnya ke kematian yang sangat mengerikan. Dan setelah kematian Sari, Bu Ratih menggunakan kekuatan dari ritual itu untuk mengikat roh Sari di makam hitam, berharap agar dendamnya tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Namun roh Sari terlalu kuat untuk dikendalikan, dan sekarang dendamnya mulai menyeruak tidak hanya kepada mereka yang terlibat, tetapi kepada siapapun yang berada di dekat makam hitam. Rudi dengan hati yang penuh ketakutan tapi juga keinginan kuat untuk mengakhiri teror ini memutuskan buat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di desa itu. Ia membuka makam Sari dan memberikan pemakaman yang layak. Dengan bantuan Pak Karso, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual pemakaman yang benar. Mereka harus melakukannya sebelum bulan purnama berikutnya, dan ketakutan Rosari mencapai puncaknya. Malam itu, saat bulan purnama menyinari desa dengan cahayanya yang pucat, Rudi dan Pak Karso pergi ke makam hitam. Di sana mereka mulai menggali makam Sari. Tanah terasa dingin dan keras, seolah-olah menolak untuk digali. Setiap sekop tanah yang mereka angkat terasa seperti memperburuk keadaan, tapi mereka terus menggali. Akhirnya mereka menemukan peti mati Sari yang sudah lama terkubur. Dan ya, ketika mereka buka peti itu, mereka menemukan jasad Sari yang masih utuh, seolah-olah baru aja dikuburkan. Matanya yang tertutup pelan terbuka, dan sebuah bisikan dingin terdengar, "Biarkan aku pergi."
Dengan gemetar, Rudi dan Pak Karso mulai mengucapkan doa-doa dan memberikan pengalaman yang layak untuk Sari, memohon agar rohnya bisa teman. Namun saat doa terakhir diucapkan, angin tiba-tiba kencang berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga mati. Bayangan Sari muncul di antara pepohonan, menatap mereka dengan senyum lembut. "Terima kasih," bisiknya. Sebelum akhirnya bayangan itu memudar dan suasana di sekitar makam menjadi tenang untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Rudi dan Pak Karso tahu bahwa mereka telah berhasil. Makam hitam kini tidak lagi dihantui dan Rosari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun legenda tentang makam hitam dan roh-roh yang pernah berdiam di sana bakal terus hidup di ingatan penduduk desa. Dan sebagai peringatan bahwa meskipun dendam Sari dalam kubur telah terhapus, kegelapan yang pernah ada di sana tidak akan pernah benar-benar hilang. Oke guys,